Nah, kita kan kurir motor kan, tapi yang kita bawa adalah bumper Fortuner. Nah, apa tuh orang baru selesai mandi. Oke. Nah, tapi keluar ambil paket. Orang baru selesai mandi keluar ambil paket. Cewek apa cowok? Cewek. Terus. Halo semuanya, selamat datang di podcast malam minggu yang paling seru dan paling santai. Jadi pada malam hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang berprofesi sebagai kurir ya di salah satu perusahaan pengiriman, dan kita akan ngobrol-ngobrol gimana sih pengalaman, kemudian ada nggak sih cerita-cerita seru dari teman kita. Nah, kita ngobrol-ngobrol malam ini, jadi siapkan kopi kalian, kita mulai podcast malam hari ini. Namanya siapa mas? Perkenalkan mas, Yanuri mas. Nah, oke. Sebenarnya dia adalah teman saya, teman-teman, dan kami bertetangga. Nah, kebetulan karena hari ini adalah hari Sabtu malam minggu dan besok libur, untuk mengisi waktu, nah kita ngobrol-ngobrol aja sih. Oke. Jadi kalau dari Mas Nuri udah berapa lama Mas berprofesi sebagai kurir? Kalau untuk kurir sendiri sih udah dari 2018 sih. 2018 pertama kurir ya. Sampai Berarti sekarang ya. 2018 8 tahun. Udah 8 tahun ya. Kurang lebih. Lumayan Kurang juga. lebihnya 8 tahun ini jalan ya. 8 tahun jalan. Pastinya selama 8 tahun banyak lah ya cerita-cerita unik atau konyol yang pernah dialamin selama kurir. Ya, banyak sekali lah mungkin yang bisa kita bedah lagi. Yang paling kocak apa dari cerita Mas yang paling kocak? Kocak dalam artian apa dulu ini? Yang paling lucu, cerita pengalaman Mas yang paling lucu. Cerita paling lucu sih ini sih, saat itu aku ngirim paket di punya customer kan. Nah, rumahnya besar kali. Rumah dari teras rumahnya itu sampai pintu gerbang rumahnya itu ada space halamannya itu agak jauh nih. Halamannya oke. Tapi pagarnya tingginya hampir 3 meter. Hampir 3 meter. Hampir 3 meter. Jadi lompat-lompat nggak bisa. Nah, paketnya minta suruh lempar sama customernya ke dalam. Paketnya suruh minta dilempar. Padahal jaraknya masih jauh tuh. Jauh. Ya kayak teras-teras perumahan itulah, ada kanopinya. Nah, kebetulan kan pagarnya itu di sela-selanya itu sempit kali, jadi dimasukkan dari sela-selanya pun nggak bisa. Oke. Paketnya itu. Kebetulan paketnya baju juga, jadi dilempar-lempar agak kencang pun nggak masalah juga sih. Nah, udah konfirmasi sama customernya, katanya lempar aja mas, nggak apa-apa mas. Oke. Oh, udah tahu ya, udah kesepakatan lah. Udah telepon, udah ini oke. Udah. Kebetulan orangnya nggak di rumah, baru di luar kota. Oke. Sekalinya aku lempar, ternyata lemparanku ini terlalu kenceng, malah lari ke atap rumahnya dia. Bukan di kanopi lagi ya, tapi di atapnya lagi, dia agak lebih atas sedikit. Terus? Karena pagarnya terlalu tinggi tuh. Ya udahlah, terpaksa juga lah. Jadi, aduh, ini gimana nih sampai atap juga ini. Kebetulan tetangganya itu ada tangga. Oke. Tetangganya punya tangga untuk apa itu, baru renovasi kan yang sebelahnya. Nah, jadilah. Tapi sebelum aku masuk ke situ harus tanya ke security-nya dulu. Jadi suruh nyeksiin biar saya nggak dikira maling juga. Jadi sampai panggil security dulu. Iya, panggil suruh nyeksiin. Ini untuk ngambil paketnya itu. Oke. Setelah udah sampai rumahnya lagi, nah pinjam tangganya udah diliatin sama security-nya. Dipanjat lah. Tapi udah konfirmasi sama si penerima paket. Bang, sorry aku melempar paketnya terlalu kencang. Paketnya nyangkut di atap itu kan? Udah, kebetulan udah, cuma beliaunya nggak respon pas itu. Mungkin baru perjalanan atau apa gitu.
pas teleponnya tadi diangkat, cuma pas aku telepon lagi pas udah aku lempar tadi nggak direspon lagi. Lama ininya kan, aku bingung juga kan, wah nanti nggak tahunya nanti komplain pula nggak ketemu paketnya gitu kan. Adalah aku panggilan security itu terus nyeksin biar nggak dikira maling kan. Aku panjat sampai ini, aku ambil lagi, itu pun masih gini-gini, nggak nyampe tanganku. Nyari kayu itu di biar agak deket itu. Udah nyampe, udah ambil, barulah aku taruh depan rumahnya. Terus aku fotoin. Habis aku fotoin, udah selang berapa lama udah pindah perumahan aku nganternya. Dicat lagi sama beliaunya. Oh, kebetulan orangnya udah nyampe rumah. Wah, lemparan mas kok bisa bagus sekali, kok bisa tepat di depan pintu. Oh, berarti itu kebetulan pintu gerbang itu nggak dikunci atau gimana? Yang kan tingginya 3 meter tuh pagarnya itu nggak dikunci atau sampean tetap manjat untuk masuk? Pakai tangga dari luarnya itu pakai tangga lagi. Okay. Pakai tangga, naik tangganya aku turunin lagi, turun baru naik lagi di kanopinya itu. Ambil itunya. Untung nggak jebol ya. Untung aja. Terus security ada komen nggak pas sampean izin ke security apa katanya? Kalau dari security-nya alhamdulillah saling kenal sih, masalah udah lama di perumahan itu kan, sering masuk udah hafal sama wajahnya, namanya pun udah kenal juga. Udah hafal lah. Jadi udah enak lah. Alhamdulillahnya. Dari security-nya, wah Joe, ini konyol mas ini mas. Baru kali ini loh mas. Iya juga sih Pak aku. Saya pun juga takut kalau mau masuk sendirian aku. Makanya saya panggil bapak aku. Jadi saksi lah ya, iya. Biar aman ya. Sebenarnya ada 2 kali aku yang seperti itu. Maksudnya yang satunya nggak sekonyol itu, cuma keliru lempar paket. Yang keduanya itu aku keliru lempar paket. Jadi ada suatu perumahan itu ada blok C sama B. Nah, nomornya sama, C163, B163. Namanya sama juga. Namanya sama. Sama sini Minah. Nah, namanya sama juga. Oke. Terus itu ada di area sekitar kota Batam sana lah kayaknya. Nah, pas sudah aku ini kan, karena udah biasa paketnya kan, dua-duanya pun sering paket masalahnya. Oke. Nah, udah aku susun di karung saya pas nganter. Udah kan kalau di kedua rumahnya ini nggak pernah ada orang. Jadi siang kosong lah rumah itu. Pada kerja kali ya. Nah, jadi kita itu tinggal kabarin aja, Kak ada paket Kak. Tinggal fotoin aja, taruh ada tempatnya itu, tapi di balik pagarnya juga. Ada tempatnya, ada kotaan gitu. Kalau yang satunya nggak ada, cuma gerbangan juga. Oke. Gerbangan. Tinggal taruh juga. Nah, kebetulan harusnya yang B ini paketnya, aku antar yang C ini. Nah, pas aku antar yang C ini, aku taruh di sini. Nah, aku kabarin lah. Udah sampai Kak paketnya. Selang setengah jam atau 1 jam atau setengah jam, pokoknya nggak terlalu lama lah ini. Aku pindah perumahan lagi, belum selesai aku nganter juga. Bang, itu rumah siapa Bang? Rumah kakak kan ya, Kak Nina Kak. Iya, itu bukan rumah saya Bang. Wah, saya balik lagi. Aku tengok lagi di aplikasiku kan. Astagfirullahaladzim Kak, pindah ini Kak, saya ketuker ininya, ketuker bloknya, salah baca bloknya. Maaf ya Kak, bentar lagi saya kesana. Tapi kebetulan belum sampai kebuka ya? Belum sampai kebuka, dia baru lihat paketnya, kok alamatnya bukan alamatku gitu ya? Atau enggak, ini kebetulan kan aku ngabarin kan, aku ngabarin gitu. Jadi yang komplain tuh yang punya paket aslinya itu belum menerima paketnya karena kok rumahnya beda, bukan rumahku. Gitu kan. Nah, untungnya tuh kan ini gerbangnya ketutup. Aku punya nomor yang kan karena sering nganter kan. Aku kulik lagi lah di WA aku nih. Nomornya ada nggak ya? Mina. Scroll. Ketemulah yang
yang punya rumah ini. Nah, aku hubungi lagi kan, Kak, mohon maaf Kak, saya ada salah nganter ke rumah kakak Kak, harusnya blok B tapi saya antar ke rumah kakak. Oh iya ya bang, sebentar saya panggilkan mbaknya dulu, saya teleponkan mbaknya dulu biar ke depan. Wah, untungnya ada pembantunya langsung datang. Ya, dipanggil ibu tadi, Kak, nih untuk ambilin paket. Oh ya, baru gua ambil lagi. Bentar. Wah, diomelin lah sama yang sini. Marah-marah orang dulu. Ya, sebenarnya kalau marah sih nggak terlalu sih, cuma tahu sendiri kan kalau mama gitu kan. Merepetnya. Agak repot ya. Agak merepet lah. Besok lagi agak teliti ya, Mas. Tapi tetap bintang 5 lah ya, dapat ya. Tetap. Untung aja. Alhamdulillah. Untung. Masih untung. Masih untung. Kalau ini paket aneh yang pernah sampean bawa apa ada nggak? Nah, barang apa yang bentuknya kok aneh, entah size-nya gede atau gimana, ada catatan khusus gitu. Oh, kalau yang paket paling gede, soalnya kan aku kan bawa motor gitu kan. Nah, kita kan kurir motor kan, tapi yang kita bawa adalah bumper Fortuner. Nah, bumper depan Fortuner. Bumper depan Fortuner. Besi berarti materialnya. Fiber ya. Oh, fiber. Oh, fiber gini ya. Fiber ya, yang depannya. Bumper bawaan mobil itu ya. Nah, yang untuk fog lamp untuk ini ya. Oh. Nah, itulah. Oh, gede banget loh, Mas. Ya panjangnya berapa ya? 2 meter 2 lebih kan? meteran. Lebarnya kan kira 2 meter ada. 2 meter setengah atau berapa itu kalau Fortuner dulu. Nah, itulah. Itu Bapak paling pakai konyol. motor. Pakai motor. Kebetulan pas zaman itu aku masih pakai motor bebek dan motornya kopling pula. Waduh. Terus Motornya kopling. Jadi ya cari akal-akalan gimana lah ini bawanya. Mau dibawa miring ke samping nanti ngenain orang-orang. Lebar kan ya. Jadi wakalin lah. Aku ikat kayak papan selancar, putar pinggir. Aku pernah lihat iya ya, kayak kalau bule-bule di Bali Nah, gitu ya kayak Pakai meeting terus diikat ya. beli itu. Oke. Aku pakein di samping gitu, sambil bawa karung depan 2, karung depan 1, di belakang 2, depan 1, sampingnya itu kayak papan selancar. Terus enggak, kalau misal ada barang yang size-nya gede lah, contoh kayak bumper itu lah. Nah, Itu emang nggak ada itu ya, nggak ada apa ya, aturan dari perusahaan, oh ini harus dibawa pakai mobil nih, ini nggak bisa dibawa pakai motor nih. kebetulan pas waktu itu saya yang bekerja yang di perusahaan pertama itu, di perusahaan A itu, kebetulan kan di agak pelosok ya, maksudnya saya agak pedesaan kan. Oke. Jadi yang dapat slot untuk mobil itu daerah kotanya. Oh, Nah, oke. jadi untuk yang pelosok ini full bawa motor semua. Semua apapun jenis apapun paketnya jenis itu paketnya. dibawa pakai Uh, bumper Fortuner. Terus nah, pas bawa itu ada kendala nggak? Kan biasanya kalau di jalan-jalan desa atau jalan perkampungan ya, itu kan relatif agak sempit, walaupun mungkin kondisinya agak, kita bisa bilang agak sepi lah, cuman kan biasanya agak sempit gitu. Ada kendala nggak waktu itu? Bumper Fortuner. kalau untuk kendala di pembawaan sepertinya justru alhamdulillahnya cara yang ku pakai itu ternyata mujarab, maksudnya situ pas lah kan. Nemuin cara itu. Kalau sebelumnya nyarinya itu susah kali, ini gimana cara bawanya, entah gimana. Pas bawaan itu enak kali, jadi dari kantor saya langsung ku antar yang duluan yang ini biar nggak terlalu bikin ribet kan. Itu pertama ya. Walaupun antarannya harusnya di pertengahan alur. Ya, nggak sesuai rute. Nah, nggak sesuai rute. Sesuai rute. Nah, kita terabas dulu. Kita terabas sampai antaran ini, baru kita balik lagi sini tuh. Oh. Itulah.
lah pengalaman yang paling kocak sih kalau barangnya paper photo tuh. itu bayang aku. Nah terus pas di jalan di jalan pas bawa itu ada orang-orang yang komen di jalan, mas Oh yang apa itu, kalau dilihatin pasti kan. Oh, Dilihatin pasti sih, soalnya maklum kalau di desa ada yang aneh dikit aja langsung ditengok-tengok gini kan. Jangan kan gitu, kurir aja yang cuma bawa paket aja tetap ditengokin. Nah apalagi anak-anak. Terus ini apa, setelah sampai ketemu orangnya kan? Itu yang paling konyol lagi. Itu lebih konyolnya lagi. Gimana tuh? Sampai tempatnya barang itu diretur gara-gara pecah. Diretur gara papernya pecah. Ya. Oh. Jadi otomatis aku bawa balik lagi ke kantor lagi. Oh. Sebentar. Pecahnya itu karena proses sampai pengirim, proses setelah sampai bawah atau pada saat ekspedisi? Kemungkinan di perjalanan ekspedisinya, pada di perjalanan dari apa itu pas kantor pengiriman awal, penerimaan awal ke kantorku. Nah perjalanannya itu mungkin di tengah jalannya mungkin ada kendala mungkin. Nah soalnya sehandlingnya saya handling barang itu nggak ada bantingan, nggak ada lemparan, nggak ada, bawahnya pun hati-hati. Nah itu packagingnya gimana tuh? Packaging utuh. Oh tuh, maksudnya packaging pakai kayu? Oh kalau packaging nggak ada kayu. Oh nggak ada kayu ya? Cuma di apa itu? Cuma dilapisin kardus terus dilakban, tapi lakbannya banyak. Oh. Lakbannya itu agak tebal. Iya. Nah, tapi nggak ada bubble wrap. Itulah yang nggak ada sayangin, bubble yang wrap-nya. sayangin mungkin ya. Oh, padahal udah dibungkus kardus ya itu ya. Cuma kalau pas returnya itu karena itu paket reguler kan, bukan COD kan, jadi returnya pengajuannya dari dia. Jadi di aplikasinya dia mengretur, terus ada kode ini ya, regresinya, jadi munculnya di ekspedisi saya juga, jadi suruh balik dulu. Artinya dia melakukan checking dulu lah sebelum dia konfirmasi barang itu diterima. Iya, soalnya harganya lumayan katanya. Lumayan ya. Wah. Katanya jutaan lah pokoknya. Fortuner. Jutaan katanya, kata bapaknya itu. Mana orang apa itu pejabat ini Pak, pembuat akte tanah itu loh, notaris. Oh iya. Ngeri sih ya paper Fortuner. Tapi ada plus minus, ada plusnya juga sih. Kenapa? Karena ada saran tempelnya. Oh, ya lumayan lah. Ah, Ada itulah. tinggal lumayan. Jadi nggak apa-apa ya, Nah. nggak sesuai rute dulu. Nah. Oke lah. Ternyata ada hikmahnya, Ya, ternyata mau ada rezeki di situnya. Iya. Mau nggak mau, ya aku pikir karena memang harus diantar duluan sih. Karena kalau nggak, ya pasti ribet banget kan. Iya. Nah, belum lagi nanti kalau Resiko-resiko kalau dibawa lagi nanti pecah lebih banyak lagi ya. itu malah nggak Kan, bisa diklaim, malah repot lah. Nah, selain dari pengalaman itu mas, ada nggak dari customer yang bikin geleng-geleng? Maksudnya dari sikap seseorang si penerima itu yang misal nggak ramah lah atau Oh kalau nggak ramah tuh, aneh lah gitu. aku pernah dimaki-maki sampai apa itu kebun binatang semua keluar. Gara-gara apa? Itu padahal aku nganter sesuai SOP perusahaan saya, ya kan. Banyak tetangga-tetangganya lewat, yang nengok sampai aku dikerumunin tetangganya. Tapi tetangga-tetangga itu bela aku. Oke. Oh, ceritanya? Jadi ceritanya itu aku datang ke alamat, nanya kan, apa itu Pak ini ada paket atas nama ada pokoknya anaknya beliau. Nah nggak tahunya mungkin ada konflik internal antara beliau sama anaknya atau apa di keluarganya. Wah langsung mencak-mencak, marah-marah, bahasa binatang keluar semua.
balikin aja ini. Oh, artinya dia nggak suka ya karena lagi ada masalah. Mungkin Anaknya beli online, terus mungkin orang tuanya nggak terima, marah-marah. apalagi lah. itu kondisinya COD. Kondisi paketnya itu COD yang harusnya berbayar kan, jadi harus bayar kan. Nah, aku udah ini mohon maaf pak aku sebelumnya ini kalau di retur pun nggak masalah, tapi mohon maaf jangan marah-marah ke saya, ini saya cuma nganter aja saya gitu. Agak sedikit down juga sih sebenarnya. Mari Nah, agak ngeri juga, masalahnya badannya tatoan juga ini. Pakai singlet aja itu, badan tatoan semua, dimaki-maki agak keder juga lah. Sini badan kecil kan. Badan preman. Tapi untungnya tetap diproses lah sama dia, tetap dibayar atau? Kalau dibayar enggak? Enggak, jadinya nggak dibayar ya? Jadi nggak dibayar. Jadi paket aku bawa balik ini ya. Aku bawa balik, aku statusin aja. Nah, tetangganya bilang emang rada-rada itu masuk. Berarti memang orangnya bermasalah kali ya? Mungkin temperamen terlalu ini. Mungkin di lingkungannya pun mungkin bermasalah juga. Iya, benar. Mungkin ya. Nah, itu teman-teman. Jadi buat kalian yang sering beli online, nah kalau misal ada masalah atau apapun itu jangan diluapkan ke kurir teman-teman, kasihan. Terus kalau bisa, nah ini biasanya untuk anak-anak yang masih sekolah atau yang belum berpenghasilan sendiri, kalau bisa kalau beli online itu kalau misal masih dibayarin sama orang tua, mending ngomong ya kan? Ya, betul. Takutnya konfirmasi dulu. kejadian yang kayak gitu. Harus ada izin dulu kalau bagi mungkin yang apa itu istilahnya di bawah umur ya, jadinya ya masih bimbingan orang tua yang belum bekerja, yang masih bergantung dengan orang tua untuk jajannya mungkin, itu. Nah, kalau mau jajan cekot gitu, konfirmasi dulu ke orang tua dulu, bisa nggak? Saran yang sangat bagus. Oke. Terus ini nggak, aku penasaran kalau ini mas, kan kalau kita lihat di banyak platform sosial media ya, karena kan banyak ini prank kayak gitu, prank penipuan ya. Lebih ke ini sih, lebih ke arah seksual sih yang ku tanyain. Kadang aku lihat beberapa ini bukan lihat beberapa video ya, cuman tahu ini ya apa itu kurir nganter di prank sama customernya nggak senonoh atau apa gitu. Yang kayak gitu, entah disuruh masuk dulu terus atau dibayar karena dia nggak pegang duit, jadi dia bayar pakai ini nggak gitu pernah nggak pengalaman kayak gitu? Kalau untuk itu pengalamanku jadi kurir selama ini sih alhamdulillah ya belum pernah sih, belum pernah. Cuma kalau melihat pemandangan mungkin biasa ya. Apa itu? Pemandangan apa itu? Pemandangan seperti apa? Dulu pernah kejadian apa tuh, orang baru selesai mandi. Oke. Nah, tapi keluar ambil pakai. Orang baru selesai mandi keluar ambil pakai. Cewek apa cowok? Cewek. Terus? Nah, itulah yang ini ya. Jadi kan siang-siang kan ini aku nganter jam ya sekitar antara jam 1 sampai jam 3 lah. Oke. Nah, aku ketok nih. Kebetulan orangnya ada, mobilnya ada, berarti ada orangnya di rumah. Ketok-ketok kan. COD juga masalahnya, makanya aku tungguin kan. Kok nggak keluar gitu kan. Aku telepon nggak direspon, ya centang 2 kok nggak dibaca juga. Selang 10 menitan tuh ada dibaca, tunggu sebentar ya mas, masih di depan rumah nggak? Masih kak, masih gitu kan. Keluar lah, bentar ya saya ke depan dulu. Cuma pakai ini aja, handukan aja. Oh, tapean gitu ya? Iya. Ada tapean. Iya, aku berani keluar cuma pakai kayak gini aja. Tapi nggak sampai melorot lah. Nggak sampai melorot. Alhamdulillah. Terselamatkan mas ya, masih terselamatkan.
Itu kejadian cuma sekali lah. agak sering sih. Agak sering begitu ya. Oh iya ya. Oh, Bagi orang kos-kosan itu nggak barbar. agak barbar. Nah, Contohnya selain yang kayak gitu ada nggak? Ya, rata-rata pakai ini ya, masih ya begitulah kejadiannya begitu ya, atau ada yang keluar cuma pakai BH atau pakai CD. Ada juga begitu. ada ya. Oh. Tapi nggak ini ya, nggak sampai dikerjain gitu nggak? Enggak, alhamdulillah. Karena aku Enggak. kadang-kadang kan lewat tuh entah ya, video-video di mana ya, kalau aku lihat di short-short di YouTube atau di TikTok lah biasanya ada aja begitu-begitu. Tapi aku yang herannya itu kebanyakan tuh anak muda. Oh, Makanya kadang mikirnya, wah anak-anak sekarang itu terlalu barbar berarti, maksudnya terlalu liar ini yang masa kayak gini aja nggak malu loh tengok sama orang lain yang mungkin nggak dikenalin beliau Iya. ya gitu. iya. Kalau orang kenal mungkin oke lah. Oh. Nah ini orang nggak dikenal tapi secara gimana ya, spontan dari tampil langsung gitu. Oh, oke. Nek misal sampean Mas, ada suatu saat nanti misal ada seseorang yang ngeprank kayak gitu, ngajak masuk, kira-kira sampean mau apa? Sebisa mungkin kayak menolak lah, sebisa mungkin, karena berbahaya. Berbahaya ya. Bahaya guys. Siapa tahu dia udah bersuami, Ah, suaminya tiba mau pulang. menjebak. Wah. Siapa tahu mau menjebak ya kan. Oke. Kalau dari sisi inilah, paket kan biasanya ada dua tuh, ada COD sama Reguler ya. reguler lah ya. Reguler yang udah dibayar pasti ya. Kalau dari sisi sampean sebagai pengirim, yang lebih enak yang mana sih? Tetap reguler. Tetap reguler. Enak. Oh, Soalnya gimana ya, dari segi waktu ya, dari segi waktu antaran sama-sama ketemu orangnya ya, kita maksudnya kita ngantar sama-sama ketemu orangnya, antara yang COD sama yang reguler tuh berarti prosesnya cepet yang reguler, oh, prosesnya cepet yang reguler. karena cuma ngasih staf kita pergi. Tapi kalau COD kan otomatis kita kasih, kita terima duit, masih hitung duit, masih Oh, artinya lebih Oke. lama lah. Nah. Waktunya lebih lama lah. agak itu kalau yang ketemu sama ketemunya ya. Apalagi yang nggak ketemu, yang cuma WA checklist satu. Ah, itu ribet ya. Yang COD ya, yang COD itu Oh, ngabarinnya lama, responnya lama, oh. itu kan lebih lama lagi nganternya. Nah, untuk teman-teman yang sering COD, tolong untuk selalu HP-nya standby saat di hari pengiriman ya kan. Nah, apalagi kalau udah dihubungin sama kurirnya, itulah ini. Tapi Dan ini kalaupun dikabarin kurirnya itu, ini ada warning juga sih. Soalnya akhir-akhir ini banyak kayak spam, oke. penipuan. Oh, Itu mengatasnamakan kurir oh. dengan apa itu, kayak hack aplikasi dari kakak-kakak customer itu. Jadi tahu kalau ada pesanan itu gitu, cuma yang ngabarin itu cuma via kurir express gitu, nggak nyebutin brandnya apa, Oh, nggak nyebutin brandnya apa, ininya apa, resinya apa, nggak disebutin, cuma mau datang dengan nomor segini tapi minta transfer biasanya. oh, tapi dia bawa barang nggak? Dia datang ke suatu rumah? Nggak datang, cuma hubungin aja, jadi Oh, kayak cuma penipuan. hubungin. Oh, oke. Nah itu yang perlu dihati-hati kan. Oh, Kalau kurir yang bener, maksudnya yang kurir yang kebetulan nggak ada penipuan gitu ya, kita ngabarin, kita fotoin paketnya, bentuk paketnya itu ada gitu loh. Nah, itu paketnya ada, terus sampai rumahnya kita fotoin rumahnya juga kan, kita sudah sampai depan rumah kak. oh. Itu real. Nah, kalau yang nggak real itu tadi cuma ngabarin ada paket ini, resi ini, COD-nya sekian. Oh, Nah, terus terus- tak transfer dulu. Terus mancing nelpon, dimatiin ya, kalau pun dimatiin, terus habis itu minta transfer. Oh. Nah, Tapi kalau misal aku sebagai penerima ya, aku dapat
kejadian kayak gitulah. Itu kan aku kan merasa aku nggak ngirim aku nggak merasa beli sesuatu lewat online gitu. Nah itu sebaiknya dijawab gimana? Ada tips ya? Oh, maksudnya Kalau kalau masalahnya customer merasa nggak memesan paket itu ya. Nah itu sebenarnya lebih mudah lagi. Kalau ketemu kurir, contohnya aku nganter jepret, nganter paketnya COD kan, itu otomatis. Iya. Ya, konfirmasi kan aku. Nomornya sama nggak? Yang aku konfirmasikan ini nomornya sama dengan nomormu. Oh, nomor ini. Nomor telepon. Oh, ada ya. Gimana cara tahu Mas nomor telepon si pengirim sama si penipu contohnya? Ada ya? Oh, bisa kalau ya. itu nggak bisa di ini, kalau nomor penipu tuh nggak bisa kita tahu juga, cuma feeling aja. Pokoknya kalau yang minta harus transfer itu jangan. Oh gitu, artinya harus Kalaupun transfer ketemu orang. Kalaupun transfer ketemu. Tapi kalau kondisinya gini, aku misal nih selama seminggu yang lalu aku nggak pernah merasa beli sesuatu apa nih, tapi tahu-tahu ada telepon yang mengatasnamakan dari ekspedisi terus ya begitu Nganter paket gitu ya. Itu udah jawab aja. Nggak ada pesan Kak, cancel aja. Oh gitu aja ya. Aman. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu aja. Atau mungkin dia kalau WA ini ada paket saya ternyata ini COD sekian. Oh mohon maaf Kak, saya nggak ada pesan, cancel aja. Oh langsung gitu clear. aja harusnya udah clear ya. Clear itu. Artinya dari dia pun mungkin nggak akan melanjutkan nggak mungkin. Kalau ekspedisi yang betulan pun langsung itu kalau udah di cancel itu pun barang nggak dikirim ke customer juga, udah bisa. Bisa untuk prosesnya itu. Oke. Seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, lebih aman. ya. Cara aman dari penipuan. Ya. Itu satu informasi yang sangat penting. Oke. Nah, aku juga pernah dengar jadi gini. Jadi ada, entah ini benar atau enggak ya, katanya Mas kurir itu bisa tahu apa sih paket yang ada di dalam isinya gitu. Deskripsi. Walaupun kadang-kadang kalau kita membeli sesuatu yang sifatnya privat, kita bisa minta untuk dihilangin deskripsinya. Deskripsinya dihilangin kan. Itu benar gak sih? Sampean sebagai seorang kurir bisa tahu isi dalamnya apa? Sebenarnya kalau di ekspedisi itu harusnya ya, tetap harusnya itu punya data untuk isinya apa, karena untuk proses klaim barang itu tetap ada. Maksudnya contohnya ya, contohnya barang A kita kirim masuk sistem ekspedisi. Nah kalau terjadi barang hilang di ekspedisi itu, otomatis kan nilai klaimnya itu ada. Nah nilai klaimnya itu nanti ditengok sistemnya itu isinya apa, harganya berapa. Nah itu ada semua. Oke. Gitu. Berarti walaupun di privasi tetap bisa tahu ya. Tapi harus di tanya adminnya. Kalau dari kurirnya langsung gini nggak bisa juga. Nggak bisa ya. Nggak bisa juga. Oke. Karena harus melewati proses ini juga kan, X-ray gitu. Nah biasanya kalau yang kurir nanya isinya apa itu, kalau di tempatku ya, maksudnya apalagi aku sendiri yang ngalamin, maksudnya aku sering ngecek untuk tahu isinya apa gitu. Pertama kalau udah ada tanda, kan kalau di SD saya itu ada tanda kalau barang itu barang berharga, ada. Ada. Oke. Jadi kalau barang berharga itu emang harus nyampe orangnya langsung, jadi yang terima orangnya langsung. Atau minimal konfirmasi orangnya yang terima, entah saudaranya nggak apa-apa, tapi harus sepengetahuan dari orangnya itu langsung, secara langsung konfirmasi, oke mas gitu. Nah terus barang yang amplop dokumen bukan dokumen sih, apa ya, jadi sebenarnya tuh barang yang dipesen sama customer itu gede.
biasanya barangnya gede mungkin dikirim pakai kargo, cuma itu yang jalan itu jadi resinya aja, jadi bentuknya amplop. Iya, pernah Bentuknya cuma amplop aja, jadinya tipis sekali kan, kayak nggak ada isi. Jadi biasanya aku suruh ngecekin di admin saya, jadi isinya apa. Takutnya penipuan juga kan, nanti pas kita udah kirim udah ini ternyata penipuan. Nah, soalnya jarang yang kalau yang kayak amplop itu COD itu jarang. Oh iya. Kalau apalagi packingnya itu kebuka. Sorry teman-teman, ada kendala teknis sedikit. Oke, kita lanjut ngobrol ya. Saya mana tadi? Sampai ini tadi apa itu? Lupa. Deskripsi paket. Oke. Deskripsi paket. Apa deskripsi? Iya, yang deskripsi paket tadi. Kalau kita apa tuh kurir, kalau yang dari segi kurir kan kalau nengok nggak bisa secara langsung bisa gitu loh. ini ya. Kecuali ada deskripsinya di paketnya, ada deskripsi apa gitu kita tahu. Tapi kalau nggak ada deskripsinya ya kita nggak tahu isinya apa juga. Tapi artinya walaupun bukan dari sisi kurir, tapi dari ekspedisi bisa tahu lah. Bisa soalnya tahu, itu berkaitan dengan apa itu sistem klaim kalau kehilangan barang itu tadi. Berarti kalau misal ada seseorang pesan ini barang-barang biasanya kan ya? minta di privat kan, request di privat, jangan sampai orang lain tahu gitu. Barang untuk yang sekarang ini kan, kirim. Bisa Tahu ya soalnya sebenarnya. banyak itu, banyak. Cuman ya orang nggak akan publish lah. Dulu mah terkenal, maksudnya terkenalnya gini, dulu itu di bagian divisi di tempatku ada divisi khusus untuk sistem COD. Nah dulu yang sistem COD itu hampir kebanyakan orang belinya itu beli obat-obat kayak gitu. Entah obatnya untuk pria, entah buat untuk wanitanya. Tapi memang di privat ya. Ada deskripsinya Pak? Ada deskripsinya juga. Ada. Wah, ngeri sedap juga. Tapi sebenarnya itu boleh ya dijual belikan secara online. Kalau udah masuk Secara itu, real harusnya bisa. boleh Boleh aja. Sampai target sehari berapa sih Mas? target ya. Kalau target itu kalau sekarang di tempatku sih target 100 paket sih per harinya. 100 paket satu hari. Dari Tercapai Mas targetnya? alhamdulillah sih Tercapai ya 100 hari ya. Berarti artinya kan biasanya kalau normalnya jam kerja itu kan 8 jam. Nyampe 8 jam Mas? Atau bisa lebih cepat, atau bisa lebih panjang, atau bisa dilanjutkan besok gitu? Kalau untuk segi kecepatan nganter itu tergantung, kalau dari saya pribadi ya itu tergantung banyak enggaknya rute perkantoran atau rute yang susahnya, maksudnya susah nganternya. Nah terus banyak sedikitnya paket COD-nya. Nah itu pengaruh juga sih. Tapi kebanyakan sebelum jam itu pun udah selesai ya. Oke. Tapi secara umum itu kalau misal kita sebagai kurir itu capeknya tuh lebih di fisik atau di mental? Kok yang sampai rasakan? Kalau jujur aja ya, jujur kalau ada lowongan kurir cuma butuh KTP atau SIM aja itu jangan dipercaya lah. Oh gitu. Karena sebenarnya syarat untuk kurir itu mental harus kuat, ini harus kuat, karena ujian yang benernya itu di lapangan ya masalahnya. Di lapangan ya? Di lapangan ya, karena nggak semua cuma nganter paket aja gitu loh, nggak semua tentang nganter paket aja. Karena kita berhubungan langsung dengan inilah, kita harus bisa berkomunikasi dengan customer dengan baik, dengan customer ya. Oke. Kuncinya sih di komunikasi, Di komunikasi ya. Tapi kalau misal ada yang sampai
kayak yang sampai cerita tadi, orang yang tahu-tahu pas kita datang marah-marah gitu. Nah itu tadi yang berkaitan dengan kesiapan mental kita juga kan. Kalau kita juga temperamen, wah malah kan runyam kan jadinya. Karena kita nggak bisa tenang, pembawaan kita tenang juga. Iya. Oke, kalau misal ada dua pilihan mas, sampean pilih ketemu customer yang modelnya begitu atau pada saat pengiriman kondisinya hujan, pilih yang mana? Mendingan hujan ya. Oh, mendingan hujan malah. Mendingan hujan. Oh iya, karena Sebenarnya kalau di ekspedisi itu hampir semua ekspedisi ya sebenarnya itu antara panas hujan itu nggak ada bedanya. Jadi ya tetap dari segi waktu pun harus jalan juga kan, tetap ada pengantaran gitu. Tapi kan kalau hujannya terlalu lebat kan kita travel juga nggak bisa, kendala juga ya. Tapi kalau segi dari manajemennya kan tahunya hari itu ya nganternya waktunya segini ya tergantung dari kitanya juga. Kita nyiasatin kalau pas hujan itu kita ngajarnya gimana nganternya. tapi pasti ada risiko kan, kalau hujan kan ada risiko paketnya basah atau Resiko paket basah ada, cuma kan kita bisa antisipasi. oh gitu. Jadi lebih milih ketemu lebih milih kondisi hujan daripada ketemu Karena customer yang kalau gitu. kondisi hujan itu sebenarnya dari segi enaknya ya, dari segi enaknya itu customer tuh banyak yang memaklumi. Oh gitu. Jadi contohnya mungkin kalau untuk COD ya itu orang itu jadi sungkan. Contohnya mau biasanya keluar lama, dia keluar cepet-cepet. Kita kabarin dari sebelum rumahnya itu dari kabar, kak tunggu depan rumah ya kak ini hujan. Ya udah tunggu di depan rumahnya itu langsung. Kebanyakan ya, kebanyakan. Alhamdulillahnya di rute Responnya lebih cepat. Alhamdulillahnya di rute saya itu seperti itu. Jadi pas ini enak sekali, tinggal dikonfirmasi ada orangnya keluar kan. Beres. Oke. Kalau misal mas suatu saat sampean diberi kesempatan untuk menjadi seorang bos di sektor ekspedisi, sistem apa yang kemungkinan pengen sampean rubah? Ada nggak? Sistem ekspedisi ya. Sistem ekspedisi atau pada saat sistem pengiriman yang mungkin selama ini nggak apa ya, yang agak menyusahkan, ada nggak? Mungkin di segi COD sih. COD. Enggak, COD itu kritikal masalahnya. Kalau maksudnya di sebuah perusahaan itu pasti konsennya di COD. Di semua ekspedisi ya, hampir ini yang mungkin yang brand-brand besar di tanah air ini kan semuanya itu konsennya di COD itu. COD harus disetorkan pada hariannya gitu. Jadi pada saat sudah selesai semua pengiriman sudah selesai, sampean harus merekap lah. Iya, Kemudian? itu kan di aplikasinya ada. Jadi total hari itu yang dibawa berapa, COD-nya total sekian, setornya berapa udah ada semua. Tinggal bayarkan hari itu juga sebelum jam 12 kayak. Jam 12 malam. Tapi biasanya itu flat bayarnya kan. Tapi biasanya kalau udah selesai sih orang udah setoran juga sih. Seperti itu. Oh iya ya. Jadi pengennya COD itu dihilangkan aja lah. Bukan dihilangkan juga sih sebenarnya. Lebih ke gimana ya, e-commerce-nya bisa memfilter customer-nya juga lah gitu. Maksudnya contohnya gini, dia pesen dengan akun sama mungkin kan, soalnya alamatnya sama terus kan kalau nganternya di, tapi orangnya cancel terus. Oh ada ya model begitu ya? Ada yang cancel terus, ada yang mungkin nggak mengenakan juga itu kan, mungkin mintanya dibuka-buka terus itu. Karena kan kalau di e-commerce itu ada yang bisa dicek, ada yang nggak bisa dicek juga. Pilihannya tergantung ekspedisinya itu. Ekspedisi itu menyediakan layanan dicek atau enggak. Oh bisa dicek juga ya? Ada, tapi kan di e-commerce-nya yang ada pilihannya kan.
Nah, kebetulan di ekspedisi saya itu nggak ada pilihan itu, jadi kadang di lapangannya itu bentrok. Simas itu bisa dicek dulu mas. Iya. Bisa dicek dulu. Nah ketika ditanya di aplikasi kakak kalau ada cek dulunya silahkan cek dulu nggak apa-apa, tapi kalau di aplikasi kakak nggak ada cek dulu, checklist cek dulunya nggak boleh juga nggak. Gitu. Itu pilihannya artinya di awal atau Di awal di e-commerce awal, di e-commerce di kita pas pada saat di pemesanan. aplikasi. Gitu. Nah yang dikonsenkan tadi itu harapan kalau punya ekspedisi itu kan kalau kerjasama dengan e-commerce bisa menyaring sedikit lah gitu. Maksudnya kalau yang customer akunnya itu beli COD tapi track record cancelnya banyak, harusnya di blacklist untuk COD-nya ini. Iya, paham. Harusnya ya. Pak, tolong dinotis. Oke. Seperti itu sih. Soalnya ya untuk meringankan beban kurirnya juga sih, biar kinerjanya juga mantap juga kan. Jarang yang barang bermasalah jadinya. Iya. Barang rumah jadi bagus juga. Iya, benar. Oke. Kalau pesan-pesan untuk customer ada nggak? Gimana menjadi customer yang bijak atau gimana jadi customer yang baik? Kalau untuk customer sih jaga komunikasi aja lah. Kalau dikabarin tuh konfirmasinya juga lah, segeralah respon juga. Responnya lebih cepat Responnya ya. lah. Apalagi yang untuk COD yang via transfer, ya diusahakan lah secepatnya juga. Kan banyak juga kan yang harus ditagih-tagih dulu, kak transfer belum transfer kak, itu ada juga. Ada juga ya. Ada juga yang pas diantar, bang taruh situ aja bang, nanti transfer ya. Oke. Ya kalau ditransfer ya. Kalau lupa pernah kejadian begitu ya? Aku pernah lupa 2 hari. 2 hari. Padahal di hari yang sama sampean harus Setor. store kan. Terus menyiasatinya gimana sih? Wah itu kebetulan. Lombok dulu. Iya, jadi karena pakai terlalu banyak kan, maksudnya pas event juga kan, berhubung nominalnya juga nggak terlalu banyak, jadi sama-sama ke-skip juga, aku juga ke-skip lupa gitu kan. Udah ini kan, segini, toh orangnya tuh sering TP ke kita juga gitu, jadi ya saling percaya aja kan gitu. Ternyata pas di hari itu belum transfer, ternyata aku lupa ngingetin sorenya juga. Ya pas dihitung itu, kok minus ininya. Baru ingat. Baru pas tadi belum transfer nih. Pas scroll di riwayat WA-nya, ini kenapa belum store ini? Ini belum store. Sananya pun lupa juga jadinya. Jadi ya itu tadi saling ngingetin aja lah. Kalau bilang TF ya, kalau udah diantar langsung TF aja gitu. Kan lebih enak. Segera mungkin ya, untuk menghindari miss atau kejadian kayak gitulah. Oke guys, seru banget ngobrol pada malam hari ini ya. Oke, terima kasih Mas Nuri. Kayaknya sudah cukup, kita udah ngobrol terlalu lama. Nah, untuk teman-teman, kalau kamu suka sama obrolan kita, silahkan di-share kepada teman-teman. Pastinya kamu juga punya teman yang suka banget belanja online kan. Nah, mungkin dari sini kita banyak pelajaran ya yang bisa kita petik ya, begitu. Oke, jadi kita akan melanjutkan podcast kita nanti dengan bintang tamu yang bukan bintang tamu ya, dengan narasumber yang nggak kalah seru pastinya. Terima kasih sudah menonton. See you, bye bye.